Maybrook Elementary is kindergarten. So this one Wednesday, a normal day for the whole school. Kisah berawal dari sebuah sekolah dasar ketika pada hari itu ada seorang guru baru bernama Justin memasuki ruangan kelas tempat mengajar. Ibu Justin terkejut saat mendapati ruang kelasnya kosong dan hanya menyisakan Alex, satu murid laki-laki yang hadir pada hari itu. Anda pasti bertanya, kemana mereka semua yang lain? And he was the only kid in the class of 18 that came to... Tepat pukul 2:17 dini hari, sebanyak 17 anak bangun serentak di rumahnya masing-masing. Dengan posisi tangan yang sama, mereka semua keluar dari rumahnya dan berlari menuju ke dalam kegelapan. Paginya, para orang tua dan polisi pun panik dan langsung melakukan pencarian. Meski ada beberapa kamera CCTV yang merekam kejadian, sulit untuk melakukan pelacakan karena mereka menghilang dalam kegelapan. Karena Alex menjadi satu-satunya anak yang tidak hilang, polisi pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait apakah ada yang menyuruh mereka melakukannya atau apa yang mereka sengaja merencanakan hal ini. Alex menjawab tidak tahu, pun sama dengan ibu Justin yang mengaku baru beberapa hari mengajar di sana. But after a while, they had to open everything back up. Alhasil, sekolah pun ditutup sementara untuk investigasi besar-besaran di mana cerita akan dimulai dari sudut pandang ibu Justin, kemudian nanti berlanjut kepada yang lain. What's important is that we don't judge our grief. Beberapa hari setelah kejadian 17 anak yang hilang, semua orang tua murid termasuk polisi dan pihak sekolah melakukan pertemuan untuk diskusi berharap bisa menemukan solusi. Dari sekian banyak orang tua, ada seorang ayah yang paling lantang menyuarakan pendapat dan menuduh Justin ada kaitannya dengan anak-anak yang hilang. Especially powerful in instances of abandonment. Why just her classroom? Why only hers? Meski sudah berusaha jujur, Justin tetap disalahkan atas menghilangnya anak-anak sehingga Markus, sang kepala sekolah, dengan cepat menghentikan acara demi mengantisipasi terjadinya keributan. Selesai acara, Justin pun mampir sebentar ke minimarket yang di situ ada seorang pemuda gelandangan meminta uang receh tapi tidak dikasih. Justin membeli beberapa botol minuman beralkohol dengan tujuan untuk meringankan masalah yang sedang dihadapinya. Sorry. Dengan fakta bahwa dirinya menjadi orang yang paling disalahkan, Justin pun mulai resah dengan para orang tua murid atau warga sekitar yang mungkin menaruh kebencian mendalam terhadapnya. Itu benar-benar menjadi kenyataan saat pintu rumahnya tiba-tiba ada yang mengetuk dan saat dibuka, Who's there? ya, tidak ada siapa-siapa di luar, namun mobil milik Justin harus menjadi korbannya. Tulisan itu berbunyi witch, yang artinya penyihir, dukun atuh. Karena mereka menuduh Justin sebagai penyihir yang telah menghilangkan anak-anak. You're gonna keep your health insurance. Keesokan paginya di sekolah, Justin dipanggil oleh Markus, sang kepala sekolah yang menyarankannya untuk cuti saja. Bukan apa-apa, saat ini situasinya sedang tidak kondusif. Semua orang tua murid sedang emosi dan menyalahkan Justin atas hal ini. Takutnya mereka meneror sekolah ini seperti yang terjadi semalam pada mobil milik Justin. Sepulang sekolah, Justin pun pergi ke bar untuk ketemuan dengan seseorang, yaitu mantan pacarnya sewaktu SMA bernama Paul. Diketahui si Paul ini adalah seorang polisi. Ia sudah tahu soal kasus anak-anak yang hilang, termasuk Justin yang menjadi orang yang paling disalahkan. Paul menyarankan Justin untuk tetap tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. People are not all thinking about you right now, okay? The whole town isn't aimed at you. Tak hanya mengobrol soal kasus 17 anak yang hilang, mereka berdua pun membahas terkait Paul yang mengaku sudah putus dengan tunangannya. Dalam situasi seperti ini, Justin tentunya sedang butuh sosok orang yang bisa menemaninya, dan karena keduanya sama-sama single, Justin dan Paul pun memutuskan untuk menjalin hubungan satu malam. Keesokan paginya, Justin yang tidak bisa diam di rumah pun terlihat sudah berada di depan sekolah.
memantau anak-anak pada saat jam pulang sekolah, Justin penasaran dengan sosok Alex, satu-satunya murid di kelasnya yang tidak ikut hilang, sehingga ia memutuskan untuk mengikuti Alex sampai ke rumahnya. Setibanya di rumah Alex, Justin pun membunyikan bel, tapi kedua orang tuanya tak kunjung keluar. Melihat semua jendela dilakban dan ditutupi koran, Justin jadi curiga dan memutuskan pergi ke belakang. Di situ ia menemukan ada celah jendela yang sedikit terbuka dan memutuskan untuk mengintipnya sedikit. Dan ya, Justin sempat terkejut saat melihat kedua orang tua Alex sedang duduk terdiam di atas sofa. Entah sedang apa mereka, Justin memutuskan langsung pergi saat itu juga. Selepasnya dari rumah Alex, Justin pun pergi ke swalayan untuk membeli minuman, di mana seorang wanita tiba-tiba saja menyerangnya dari belakang, yang ternyata itu adalah pacar Paul, si polisi, yang tidak terima dengan Justin yang sudah tidur dengan tunangannya. Malamnya ketika di rumah, Justin bermimpi buruk seolah dirinya pergi ke sekolah malam-malam dan memasuki ruangan kelasnya dengan semua murid yang ada di sana. Dari mereka semua, Alex menjadi satu-satunya murid yang mengangkat kepalanya, dan itu cukup membuat Justin terkejut. Saat terbangun dari mimpi buruknya, Justin langsung mendapati suara misterius yang berasal dari luar kamarnya dan tiba-tiba... Keesokan harinya, Justin yang semakin penasaran dengan sosok Alex pun memutuskan untuk menemuinya sepulang sekolah dengan tujuan untuk menanyakan kondisi ia dan kedua orang tuanya. Namun karena Alex menolak ditanya-tanya, ia pun langsung masuk rumah begitu saja. Don't follow me! Tak menyerah, Justin memutuskan untuk dia memantau rumah Alex dari dalam mobilnya. Sampai malam hari tiba, Justin tak sengaja ketiduran dan... Ya, ada seorang wanita yang muncul dari dalam rumah sembari membawa pisau, masuk ke dalam mobil dan memotong sebagian rambut milik Justin yang entah apa maksudnya. Sekarang, mari beralih ke sudut pandang lain, yaitu Archer, seorang ayah sekaligus orang tua dari salah satu murid yang hilang. Archer adalah tipikal pria cerdas dan tak mudah menyerah, sehingga ia sering menghabiskan waktunya untuk mengamati rekaman video di malam putranya menghilang. Anda ingat dengan malam pertemuan para orang tua yang ada di adegan awal? Ada salah satu orang tua murid yang dengan lantang menyalahkan Justin. Itu adalah Archer, seorang ayah yang putus asa, yang tidak bisa menerima kenyataan. I want to know what happened in that classroom. Ternyata setelah acara pertemuan selesai, Archer diam-diam mengikuti Justin dari belakang dan orang atau pelaku yang menulis kata witch di mobilnya tidak lain dan tidak bukan adalah si Archer ini. Masih di malam yang sama setelah melakukan aksi coret mobilnya, Archer ternyata tidak bisa tidur dengan tenang. Ia pun terbangun dan mendengar suara putranya yang berlari keluar rumah. Archer terus mengikutinya hingga si putra memasuki satu rumah yang di atasnya ada semacam isaroh atau petunjuk berupa senjata api laras panjang lengkap dengan angka yang menunjukkan pukul 2:17. Archer menyusul putranya masuk ke dalam rumah. Si anak terlihat berbaring di atas ranjang sambil selimutan. Archer mencoba mengajaknya mengobrol demi untuk mencari tahu apa alasan ia menghilang. Tapi tiba-tiba... Jelas, yang barusan adalah mimpi buruk. Namun dari mimpi tersebut, Archer mendapat sebuah ilham atau ide untuk melakukan penyelidikan. Menggunakan peta lokasi perumahan di kompleknya, Archer membuat garis lurus untuk mengetahui di mana titik akhir dari menghilangnya anak-anak. Untuk mendapatkan titik akhir tersebut, Archer mau tidak mau harus mendatangi satu persatu rumah anak-anak yang hilang untuk mengetahui arah lari mereka dan... Watch this. Okay, wait. Go back to where... 1, 2, 7.
Selesai mendapat titik lokasi terakhir menghilangnya anak-anak, Archer yang sedang dalam perjalanan menuju ke sana pun tak sengaja melihat mobil Justin belok ke pom bensin. Karena masih menuduh Justin sebagai pelakunya, Archer pun langsung menemuinya untuk mendesaknya agar terus terang. Namun tiba-tiba seperti sedang kerasukan, Marcus, sang kepala sekolah, tiba-tiba menyerang Justin dengan sangat brutal. Beruntung ada Archer yang dengan cepat menolongnya, tetapi entah bagaimana kelanjutannya dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Marcus, si kepala sekolah, kita akan beralih pada sudut pandang lain, yaitu Paul, si polisi yang saat itu sedang melakukan patroli. Paul tak sengaja mendapati seorang pemuda gelandangan yang mencoba melakukan pencurian dan langsung melakukan pengejaran untuk menangkapnya. Setelah tak sengaja memukul si pemuda sampai pingsan, Paul yang merasa bersalah pun meminta maaf karena bertindak berlebihan. Untuk kali ini, Paul tidak akan membawanya ke kantor dengan satu syarat, jangan sampai si pemuda menampakkan diri atau bebenguknya lagi di hadapannya. Yes? I mean it. Selesai dengan si pemuda, Paul mendapat pesan dari Justin yang memintanya untuk datang ke sebuah bar yang ternyata ini adalah waktu di mana pertama kali mereka berdua bertemu sebelum akhirnya menjalani hubungan satu malam. Keesokannya pas Justin mengantar Paul pulang, Paul sebenarnya tidak langsung kerja melainkan pulang ke rumah tunangannya yang ternyata ia sudah ngawadul, berbohong soal putus dengan pacarnya. Sekarang masuk akal kenapa si cewek ini tiba-tiba menyerang Justin sewaktu di swalayan. Gara-gara ketahuan ada main dengan wanita lain, hubungan Paul dan sang tunangan pun terancam berakhir. Hal itu membuat kepala Paul sangat rungsing, apalagi ketika di kantor, sang atasan mengeluhkan tentang kasus 17 anak yang hilang yang sampai detik ini belum ada perkembangan. Tepat saat Paul baru keluar dari kantor, ada si pemuda gelandangan kemarin yang tiba-tiba muncul di hadapannya sehingga kebetulan sekali, mumpung kepala sedang pusing dan butuh pelampiasan, Paul pun langsung mengejar si pemuda dan sekarang mari beralih pada sudut pandang lain, yaitu dari sosok James, si pemuda gelandangan yang ternyata adalah seorang pecandu barang terlarang. Tinggal di sebuah tenda kecil yang kumuh dan kotor, James terbiasa mencari uang dengan cara mencuri barang milik orang lain dan menjualnya ke toko loak demi hanya untuk bisa membeli barang haram kesukaannya. I don't want. Please, dude, please. Karena barang curiannya tidak laku, James pun mencoba masuk ke dalam rumah salah satu warga dan disitulah waktu di mana Paul datang dan mencoba menangkapnya. Setelah dilepaskan oleh Paul, James ternyata tidak langsung pulang melainkan pergi ke sebuah komplek perumahan untuk mencari celah kesempatan mendapatkan barang berharga sampai ketika ia melihat rumah milik Alex yang sepi dan tampak tak berpenghuni. Disitulah James terpikir untuk masuk dan setelah berhasil masuk, James yang naik lewat jendela kamar lantai 2 pun mulai turun ke bawah untuk mengambil barang-barang yang bisa dijual dan bukan main, James benar-benar terkejut saat mendapati ayah dan ibu Alex hanya duduk diam dengan mata terbuka. Menyadari keduanya masih hidup tapi tidak bisa bergerak, James pun melanjutkan pencuriannya. Ia memasuki ruangan basement, barangkali ada benda antik yang punya nilai jual tinggi. Tapi tebak, apa yang justru ada di sana? What the pucek? 17 anak yang hilang ternyata selama ini ada di basement rumah Alex. Ketakutan, James buru-buru mengemas barang curiannya tepat saat ayah dan ibu Alex bangkit dari tempat duduknya sehingga setelah berhasil kabur dari rumah Alex, James pun langsung ke toko loak untuk menjual barang-barang curiannya. Ia tak sengaja melihat sebuah brosur berisi 17 anak yang hilang dengan imbalan uang $50.000 bagi siapapun yang berhasil menemukannya. Hey.
Tanpa buang waktu, James pun langsung pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan apa yang ia temukan di basement rumah Alex demi untuk mendapatkan uang $50.000. Tetapi karena Paul keburu meneriakinya, James pun jadi ketakutan dan spontan berlari kabur dari sana. James pun lari ke tengah hutan menuju tenda tempat ia tinggal, yang mana di situ James tak sengaja melihat sosok misterius yang wajahnya mirip sekali dengan wajah menyeramkan yang sempat muncul dalam mimpi Justin dan Archer. Tepat saat Paul akan menembaknya, James dengan cepat memberitahu tentang lokasi anak-anak yang hilang, sehingga karena ini adalah kasusnya, Paul pun tidak jadi menembak James dan justru malah memintanya tunjukkan di mana tempatnya. That one, the dark one, right there at the end of the block. Setibanya di lokasi yaitu rumah Alex, Paul masuk ke dalam rumah meninggalkan James di dalam mobil. Berjam-jam menunggu sampai malam hari, Paul akhirnya muncul keluar dari dalam rumah, namun dengan kondisi seperti orang kerasukan yang langsung menyeret James keluar dari dalam mobil dan membawanya ke dalam rumah. Help me! Someone please help me! Entah bagaimana nasibnya, sekarang kita akan beralih pada sudut pandang Marcus, si kepala sekolah. Pada waktu sehari setelah anak-anak menghilang, berlokasi di ruang kerjanya di sekolah, Marcus kedatangan tamu dari luar kota, yaitu Gladys, bibinya Alex yang baru sampai di kota ini. Mewakili kedua orang tua Alex yang katanya sedang kurang sehat, Gladys dengan kekeh menolak permintaan Marcus yang ingin ketemu langsung dengan kedua orang tuanya. You know what, they are doing just fine, but they need to stay home. Saat obrolan masih berlangsung, Gladys sempat menoleh ke arah pita penghargaan milik Marcus yang diletakkan di atas meja. Entah ada apa dengan pita tersebut, namun hasil obrolan itu, Marcus tetap akan datang ke rumah Alex dan menemui kedua orang tuanya. I'm not at liberty to say all free will has been lost. Masih di hari yang sama ketika Marcus sedang berada di rumahnya, ia terlihat sedang bersama teman dekatnya, ngemil sambil nonton TV yang kebetulan menampilkan acara flora dan fauna terkait tumbuhan parasit. Tak lama muncullah tamu yang tak diduga-duga kedatangannya, yaitu Gladys yang memaksa masuk ke dalam rumah untuk meminta segelas air. Sambil membawa sebuah tas besar, Gladys ujug-ujug meminta sebuah mangkuk yang diisi air, mengeluarkan sebuah ranting berduri yang sudah dililit pita yang ia ambil dari kantor Marcus tadi, dan daya telapak tangannya sampai darah. Oh my God! Why did you do that? Ketika si teman akan memberikan sebuah lap, Gladys dengan cepat menggunting sedikit rambut milik si teman dan... What did she do? Marcus seketika menjadi kaku saat Gladys membunyikan sebuah bel yang kalau di zoom, coba editor freeze gambarnya terus di zoom ke arah belnya. Nah, di situ ada gambar segitiga dan angka 6 yang sering dikaitkan dengan iblis, supranatural dan semacamnya. Gladys kemudian melilitkan rambut milik si teman pada ranting berduri tersebut dan santet. Itulah yang sedang kita lihat sekarang. Setelah si teman sudah mati dihantam kepala Marcus berkali-kali, Gladys memasukkan ranting itu ke dalam air dengan tujuan untuk menetralisir santet barusan. Lantas, ia pun membuang rambut milik si teman dan menggantikannya dengan potongan rambut milik Justin yang sudah ia ambil sewaktu Justin tertidur di dalam mobil. Dan Anda pasti sudah tahu apa kelanjutannya. Dengan gaya lari yang sama, yaitu merentangkan kedua tangannya seperti Naruto dan kawan-kawannya, Marcus pun berlari sejauh beberapa mil untuk menyerang si Justin yang sedang berada di pom bensin bersama Archer. Adegan ini sekaligus melanjutkan adegan dari sudut pandang Archer yang sebelumnya belum beres, di mana Justin dengan cepat lari ke dalam minimarket dan... Berkat bantuan Archer, Justin akhirnya bisa masuk mobil dan kabur dari tempat tersebut. Namun Marcus yang sedang dalam pengaruh santet pun terus melakukan pengejaran sampai akhirnya...
Setelah Marcus tewas ketabrak mobil pengendara lain, Justin dan Archer pun terlihat berada di rumah sakit untuk mendapatkan sedikit perawatan. Berkat insiden tadi siang, keduanya pun akhirnya resmi baikan dan malahan Archer mengajak Justin untuk kerjasama menyelidiki petunjuk yang sudah ia temukan. Their little girl ran the same way Matthew, just like Marcus ran after you today. Sekarang, mari kita beralih pada sudut pandang Alex yang mungkin kali ini kita akan mengetahui tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Hari itu, beberapa hari sebelum insiden anak-anak menghilang, Alex seperti biasa sedang berada di kelasnya. Pulang sekolah, Alex dijemput oleh sang ayah yang memberitahu jika hari ini rumah mereka akan kedatangan tamu dari luar kota, yaitu Gladys, Bibi Gladys, yang katanya sedang dalam kondisi sakit dan akan tinggal di rumah mereka untuk sementara waktu. So do me a favor, get your room cleaned up before you start your homework. Singkat cerita, malam pun poek. Bibi Gladys akhirnya sampai di rumah. Alex tidak langsung menemuinya karena memang belum kenal dan tidak kenal, belum pernah bertemu sama sekali. Sampai keesokan paginya ketika Bibi Gladys masih istirahat di kamar, Alex yang penasaran pun mencoba mengintipnya dan seperti pagi biasanya, Alex diantar ke sekolah oleh sang ayah yang tentunya nanti siang akan datang lagi untuk menjemputnya pulang. Namun hari ini akan berbeda dengan hari-hari sebelumnya karena ketika jam pelajaran sudah usai, sang ayah tidak datang yang membuat Alex harus berjalan kaki pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Alex mendapati ayah dan ibunya sedang duduk diam dengan sikap yang sangat aneh. Sampai ketika Bibi Gladys muncul, tidak salah lagi, ayah dan ibu sudah kena santet dan dikendalikan oleh si Bibi Gladys ini. Dad! Alex. Keesokan paginya, ayah dan ibu terlihat masih duduk di tempat yang sama tanpa berubah posisi sedikit pun. Bibi Gladys menjelaskan jika mereka berdua hanya sedang istirahat saja. Alex tidak perlu khawatir. Alex diminta untuk tutup mulut soal keberadaan Bibi Gladys di rumahnya termasuk kondisi yang dialami oleh kedua orang tuanya. Karena jika tidak, Bibi Gladys bisa dengan mudah menyakiti keduanya dengan metode yang sama, yaitu ranting berduri yang dililit oleh barang atau benda milik orang yang akan disantet. Sama seperti yang dilakukannya kepada Marcus, Bibi Gladys hanya perlu melumuri ranting itu dengan darahnya sendiri, mematahkannya menjadi dua, dan mantra sihir pun bekerja dengan sempurna. Entah apa sebenarnya tujuan Gladys melakukan semua ini, namun sejak hari itu, Alex menjadi anak terlantar yang berangkat sekolah sendirian. Pulang ke rumah, Alex harus merawat kedua orang tuanya, menyuapi mereka makanan sesuai perintah dari Bibi Gladys. Suatu malam, Alex dibangunkan oleh Bibi Gladys yang memanggilnya untuk datang ke kamar. Ia mengaku sudah lama sakit-sakitan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkannya kecuali... Well, at school, bring an object from each of your classmates home to me. Ya, Alex diminta untuk membawakan benda dari tiap teman sekelasnya. Jika itu sudah dilakukan, Bibi Gladys mungkin bisa sembuh, dan ketika sudah sembuh, ia berjanji akan membuat kedua orang tuanya kembali normal dan segera angkat kaki dari rumah Alex. If you got better, you'd go back home. Alhasil, Alex pun mulai beraksi mencari waktu dan kesempatan untuk mengambil benda dari ke-17 teman sekelasnya. Yang setelah memperhatikan beberapa benda, Alex akhirnya mengambil kertas gambar buatan tangan mereka semua yang cukup mudah untuk didapatkan. Tiba di rumah, Alex langsung memberikan semuanya kepada Bibi Gladys yang masih di malam yang sama tepat pukul 2:17. Gladys mengumpulkan semua gambar itu di dalam satu wadah dan masih dengan lonceng yang sama, Gladys berhasil mengumpulkan 17 anak teman sekelas Alex agar datang ke lokasi yang sama, yaitu basement di rumahnya.
Keesokan paginya di sekolah, Justin pun masuk kelas dengan hanya mendapati Alex seorang diri. Gladys mendandani si ayah agar terlihat sehat saat dimintai beberapa keterangan. Bahkan ketika polisi berencana datang ke rumah, Gladys sempat memindahkan anak-anak itu ke hutan di belakang rumahnya. Hey Alex, how you doing today? Sejak hari itu, beban yang harus ditanggung Alex pun menjadi bertambah karena tidak hanya harus memberikan makan kedua orang tuanya, tetapi juga harus memberi makan satu persatu teman sekelasnya yang ada di ruangan basement. Beberapa hari berlalu tepat sehari setelah Paul dan James datang ke rumah ini, Alex yang baru pulang pun mendapati mobil polisi terparkir di depan rumahnya. Saat masuk, Paul dan James sudah ada di sana, berdiri terdiam persis seperti kedua orang tuanya karena ternyata keduanya sudah berhasil kena pengaruh sihir si bibi Gladys itu. Hello? Dengan fakta bahwa rumah ini sudah mulai dicurigai, Gladys berencana untuk menumbalkan ke-17 anak itu di malam ini juga. Supaya ritualnya tidak terganggu oleh siapapun, Gladys sudah membuat garis dari garam bubuk. Garam itu sudah ia mantrai agar siapapun yang menginjak atau melewatinya, maka orang-orang yang sudah berhasil ia kendalikan seperti ayah, ibu, Paul, dan James akan langsung menyerang siapapun yang menginjak garis tersebut. Setelah semuanya sudah terungkap jelas, kini cerita akan berjalan linear atau lurus maju ke depan tanpa fokus ke sudut pandang siapapun. Keesokan paginya ketika Alex baru bangun, terlihat ada Justin dan Archer sudah berada tepat di depan rumah Alex setelah sebelumnya sepakat untuk kerjasama menyelidiki kasus ini. Melihat ada mobil polisi milik Paul terparkir di sana, Justin dan Archer pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan... Hello? What are you doing back there? Wait. Ya, gara-gara Justin yang sudah menginjak garisnya, mereka berdua pun langsung diserang oleh Paul dan James yang sedang dalam pengaruh sihir sehingga... Justin berhasil bertahan hidup setelah menembak Paul menggunakan pistol polisi, tapi untuk Archer... Justin datang tepat waktu menyelamatkan Archer dari serangan si James. Archer dengan cepat turun ke basement mencari putranya di antara anak-anak yang hilang. Tapi tiba-tiba... Ya, Gladys berhasil mengendalikan Archer dan membuatnya menyerang Justin yang sedang berada di dapur. Sementara di waktu yang sama di lantai atas, Alex yang penasaran pun nekat menginjakan kakinya di atas garis garam yang sudah dimantrai dan tebak apa yang terjadi? Dan bedus, sangat seram sekali melihat ayah dan ibu berusaha menyerang Alex yang bersembunyi di dalam kamar. Lewat pintu lain, Alex berhasil keluar dan masuk ke dalam kamar Gladys. Di situ Alex spontan mengambil salah satu ranting berduri dan jaket milik Gladys. Selama ini, Alex ternyata selalu memperhatikan cara Gladys menyantet semua orang yang dengan cara yang sama, Alex pun membuat ke-17 teman sekelasnya untuk mengejar dan menyerang bibi Gladys. Oh no. Dan mamam leboksia, Gladys pun modar diserang anak-anak tersebut yang tepat saat ia sudah mati. Pengaruh sihir yang ia buat selama hidup ini seketika berhenti dan... Oh, I found you. Diceritakan Alex dan kedua orang tuanya pindah ke rumah saudara mereka yang ada di luar kota. Sementara untuk ke-17 anak-anak yang hilang, mereka akhirnya kembali pada pelukan orang tuanya. Namun karena pengaruh sihir yang mereka alami cukup lama, maka butuh waktu lebih dari 1 tahun untuk bisa pulih kembali seperti biasa. Tamat ending yang sangat memuaskan. Film dengan tema sederhana yaitu santet atau sihir tapi dikemas dengan plot cerita yang luar biasa dan sangat jenius. Film ini mungkin bisa masuk dalam list film horor terbaik yang Anda punya. Pertanyaannya,
Apa pesan yang ingin disampaikan oleh film ini? Terus judul weapon alias senjata api merujuk pada apa? Weapon teh senjata apa senjata api ya? Weapon. Bentar, saya googling dulu ya. Senjata tuh, weapon teh itu senjata. Merujuk pada apa? Apakah santetnya ya yang diibaratkan senjata teh atau anak-anak yang dikendalikannya? Coba teman-teman beritahu saya, teman-teman cerahkan otak saya. Coba ya. Oke? Adios. Tutug oncom Asia Afrika.